Akhirnya, keresahan saya selama 5 tahun terjawab oleh buku ini. Saya punya keresahan yang mungkin saja teman-teman juga merasakan. Keresahan berupa pertanyaan, kenapa sih kelompok Islam jarang banget ada yang bergerak di isu-isu terkait lingkungan? Contoh, saya jarang menemukan kelompok Islam yang bergerak untuk menyuarakan hak-hak masyarakat adat yang hutannya dirampas dan diubah menjadi kebun sawit. Atau contoh lain terkait nasib para warga pesisir yang kehilangan mata pencaharian karena limbah tambang yang dibuang ke laut. Ada yang punya keresahan seperti itu juga? Coba komen. Keresahan saya tadi akhirnya terjawab ketika saya membaca buku yang berjudul Melawan Nafsu Merusak Bumi, Prinsip Etika Lingkungan Hidup Islami karya A.S. Rashid. Poin menarik dalam buku ini yang menjadi jawaban atas pertanyaan saya tadi adalah terkait kesalahan kita dalam memaknai kata khalifah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Selama ini kita memaknai kata khalifah sebagai pemimpin yang arahnya condong ke kata penguasa. Masalahnya adalah ketika kita memaknai khalifah sebagai pemimpin yang berkuasa atau menguasai, timbul sikap arogan di diri kita. Seolah-olah alam yang diciptakan ini hanya untuk memenuhi hasrat dan nafsu kebutuhan manusia, yang pada akhirnya sikap arogan tersebut menimbulkan perilaku eksploitatif yang menyebabkan alam ini rusak dan menimbulkan bencana alam. Nah, buku ini memberikan perspektif yang menarik dalam memaknai kata khalifah. Dikatakan dalam buku ini, semestinya khalifah itu dimaknai sebagai pemimpin yang menjaga dan merawat. Ketika kita memaknai khalifah sebagai pemimpin yang menjaga dan merawat, pandangan kita terhadap alam ini akan berubah. Kita nggak lagi memandang alam sebagai sesuatu atau objek yang bisa kita eksploitasi semaunya dan sebebas-bebasnya. Tapi kita memandang alam ini sebagai amanah dari Allah yang selain boleh kita manfaatkan secukupnya, tapi juga perlu untuk kita jaga. Karena kalau alam ini rusak, otomatis kita nggak amanah terhadap Allah, dan tidak amanah terhadap pemberian Allah merupakan perbuatan yang durhaka. Gimana menurut kalian? Sepakat kalau alasan kelompok Islam itu jarang bergerak di bidang isu lingkungan karena adanya kesalahpahaman dalam memaknai kata khalifah? Atau kalian punya pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.